Sementara itu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung dan Nadiem diperiksa sekitar 12 jam. Nadiem selesai diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Agung hari Senin sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ex-Mendikbudristek ini menyampaikan terima kasih kepada penegak hukum yang menghormati asas praduga tak bersalah. Nadiem menyatakan sebagai warga negara akan kooperatif mengikuti proses hukum. Namun Nadiem tidak menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan dalam dugaan korupsi laptop saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah Ratusan calon siswa SMPN antri ke sekolah dari subuh agar bagian kursi. Padahal pelayanan SPMB baru dibuka pukul 7 pagi. Sejak subuh, ratusan calon siswa diantar orang tuanya melakukan pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB sekaligus verifikasi berkas di SMP Negeri 1 Brebes. Sebagian besar orang tua siswa lebih memilih daftar langsung ketimbang melalui online. Kemarin juga saya sudah ke sini, nah ini ke sini. Berarti harus datang pagi-pagi itu ya, Bu? Ya kalau mau siang boleh, cuma kan ada batasnya sampai jam 12. Kalau jam 12 kita nggak bisa verifikasi, paginya ke sini lagi. Jumlah peminat SMP Negeri 1 Brebes terbanyak lantaran menjadi SMP favorit. Mengantisipasi membludaknya peminat, pihak sekolah membagikan kupon antrian. Menyesuaikan masyarakat yang datang. Intinya di sini memberikan layanan yang optimal. Kalau alasan warga ini kebanyakan apa Pak memilih SMP 1 ini? Saya secara pasti sih enggak ya. Cuma yang saya dengar dari masyarakat bahwa kami katanya sekolahnya itu disiplin, karakter anak nomor 1, dan masalah biaya untuk pendidikan itu katanya masyarakat bahkan lebih murah dari sekolah-sekolah yang di luaran sana. Pada hari pertama SPMB, jumlah calon siswa di SMP Negeri 1 Brebes mencapai 771 orang. 204 telah diverifikasi dan 164 orang diterima melalui pendaftaran online. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sementara itu belasan kepala desa menggeruduk SMAN 1 Jati 7 di Majalengka, Jawa Barat. Penggerudukan terjadi setelah sejumlah warganya tak diterima sebagai siswa baru. Domisili, tapi sama aja dengan donasi. Berarti Bapak yang menentukan berapa kilo itu. Semua donasi ada yang apa? Domisili Pak itu jadi Sejumlah kepala desa di Kecamatan Jati 7 terlihat emosi setelah menyampaikan alasan kenapa warganya tidak diterima SMA Negeri 1 Jati 7 pada tahap awal kepada pihak sekolah setempat. Sebanyak 15 kepala desa menggeruduk SMA Negeri 1 Jati 7 setelah warganya tak terima di SMA setempat dan pihak sekolah memprioritaskan siswa baru di luar Jati 7. Tuntutannya ingin seadil-adilnya lah. Artinya ada istilah di sana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya SMA 1 Jati 7 itu adalah kepunyaan warga Jati 7. Jadi
kami kan tahu silsilah dari awalnya itu bagaimana awalnya nginep di SMP, SMA nginep di SD sekian tahun, terus bisa membangun, ditarik supaya yang daftar. Sekarang kami sudah pada tua kan tahu persis perjalanan SMA ini. Nah sekarang udah besar, udah gede, ternyata melupakan terhadap apa itu kacang lupakan kulitnya gitu. Jadi ingin ada kebijaksanaan yang lebih hebat. Kepala SMA Negeri 1 Jati 7, Enjen, menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan perihal adanya tuntutan kepala desa. Karena kami melaksanakan kegiatan SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Juknis, sesuai dengan Permen. Karena kami di sini hanya sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana aturan, bukan sebagai pembuat aturan. Kepala desa akan melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutannya tidak diakomodir pihak sekolah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Ambulans tidak ada, keluarga pasien mengamuk dan merusak fasilitas di RSUD Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Pihak rumah sakit beralasan masih menunggu izin dari rumah sakit rujukan. Tidak ada ambulan terlambat. Kita tunggu kapal mau berangkat jam 3. Ini sudah administrasi cuma uang mulutnya saya. Video viral merekam keluhan keluarga pasien yang mengaku terlambat mendapatkan pelayanan ambulans. Tidak ada ambulan? Tidak ada ambulan. Ini uang administrasi sudah dibayar. Keluarga pasien tak bisa lagi menahan emosinya saat mengetahui ambulans yang seharusnya membawa keluarga korban tak bisa digunakan. Mereka pun mengamuk dan merusak beberapa fasilitas di RSUD Muna Barat. Dari mereka ini supaya uang jaminan itu dibayarkan dulu. Alhamdulillah pada saat itu mereka setelah rincian uang jaminan dibayarkan 420.000. Tetapi mobil ambulans tidak di tempat. Sementara itu, RSUD Muna Barat beralasan mereka menunggu respon dari rumah sakit di Kendari tempat pasien akan dirujuk. Proses ini membutuhkan waktu hingga ambulans baru bisa jalan setelah mendapatkan izin dari rumah sakit rujukan. Rujuk. Namun memang pada saat kegaduhan itu karena mereka meminta agar segera dirujuk, tetapi kami juga mempersiapkan dulu itu karena pasien dalam kondisi stabil, bukan kritis stabil. Hanya mungkin keluarga pasien melihat karena kondisi pasien secara objektif ada darah, kemudian ada balut dengan ada darah, kemudian ada bengkak, itu mungkin yang dikategorikan kritis bagi keluarga pasien. Tapi kami sebagai tenaga medis mengatakan bahwa ini pasien stabil. Sekitar 20 menit setelah kejadian, pasien akhirnya bisa dirujuk menggunakan mobil ambulans ke Kendari. Kondisi pasien pun stabil dan kini sudah mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.